Afwan Ustaz, tadi dikatakan ada yang sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima. Yang ana tanyakan, kenapa sampai tidak diterima ya Ustaz? Syukron. Ya sebabnya ya orang kalau nggak diterima sholatnya 60 tahun bisa jadi apa teman-teman cintai Allah Ta'ala? Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la yutimmu ruku'ahu ya wala sujud. Kan dalam hadis itu dijelaskan ada orang sholat, kan ada lanjutannya hadis itu kalau seingat saya, ada lanjutannya. Bahwa ada orang yang sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Kenapa masalahnya? Dalam lanjutan hadisnya, dia yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Mungkin rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Perhatikan nih, sholat nih nggak main-main teman-teman. Tolong kaifiatnya itu kita betul-betul perhatikan. Ya, bahkan menurut pendapat ulama yang lebih sahih, wallahu a'lam, itu kalau ada orang sholat, kakinya ngangkat, itu batal sholatnya. Menurut sebagian ahli ilmu. Banyak orang sholat tuh kakinya diangkat-angkat, lagi sujud diangkat-angkat kakinya. Ada. Ya. Sedangkan Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku disuruh untuk sujud di atas berapa? 7 tulang. Ayo kita berhitung. Mana? 2 kaki itu, terus untuk tangan, berapa udah? 4. Terus apa lagi? 2 lutut. Berapa dah? 6. Satu lagi mana? Rasul mengisyaratkan, beliau menarik tunjuk beliau ketika mengisyaratkan ke jidat, itu beliau tarik kemana? Ke hidung. Berarti ini apa? Include satu paket. 7 nih. Paham? Ada orang sujud hidungnya doang. Gimana itu? Asalnya yang harus sujud mana asalnya? Jidat. Hidungnya apa? Ngekor tabi. Ya. Itu teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi menurut lanjutan hadisnya bahwasanya orang nggak diterima sholatnya 60 tahun itu oke, rukuknya mungkin sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Dan ingat antum kalau sujud jangan lebay juga. Sunnah kadang-kadang itu apa? Sampai lututnya di mana, tangannya di mana, kayak katak lompat. Itu nggak benar, itu lebay itu. Ya, nggak ada. Itu pasti nggak khusyuk itu orang. Karena dia akan menahan berat badannya toh. Nggak akan, biasa aja kali. Ya, teman-teman cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian ikhwan juga kan baru belajar sunnah itu, masya Allah kalau sedekap itu. Ada yang saya lihat tuh, dulu ada anak di sholat di mana dulu itu di mana tuh di UNJ atau apa itu. Ada yang kayak gini nih, ngapain kayak gini, kayak silang kayak gini kayak. Mana ada, ya sudah di atas imah seperti ini, ya imah digenggam seperti ini, ya kayak orang kedinginan minta didekap apa, nggak boleh, lebay itu namanya. Mencintai Allah Ta'ala, ya. Kemudian sujud, usahakan semuanya geplak menghadap kiblat, jangan merong, jangan ke dalam juga, hadap kiblat semuanya, ya. Kaki kita juga ini jari jemarinya usahakan melengkung semua hadap kiblat. Ya, mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sujud. Dan ada saya punya ceramah di YouTube kalau nggak salah itu tentang rahasia sujud. Itu ada saya jelaskan sedikit itu tentang kaifiat sujud yang benar. Ya, teman-teman cintai karena Allah Ta'ala. Jadi bisa jadi tidak diterima sholat 60 tahun itu karena mungkin dia sempurnakan sujudnya, ya, rukuknya tapi sujudnya nggak sempurna. Ya, teman-teman cintai kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga sujud seperti ngetet kayak gini. Ya, kayak orang apa tuh? Ya, ngetet kayak gini. Ada kan kadang-kadang ngetet kayak gini nih sujudnya. Kecuali kita lagi sholat jamaah yang ya semampunya gitu ya. Tapi kalau kita sendiri ya buka. Ya, jangan ngetet kayak gini. Apalagi ada kiai yang memperinci kalau perempuan kalau sujud itu harus ngetet kayak gini, laki-laki begini. Apa itu, dari mana perincian kayak gitu? Ar-rijal an-nisa syaqaiqur rijal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ya. Itu teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ungkapan Umar bin Khattab juga yang mengatakan bahwa innar rajula la yashibu fil Islam, ya, falam tuqbal lahu salatun ay falam tuqbal lahu rak'ah indallahi rak'ah, ay kama qala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan ada orang itu dia apa, sampai ubanan dalam agama Islam tapi 1 rakaat pun salatnya enggak diterima oleh Allah. Umar yang bilang ada orang sampai ubanan dalam Islam,
putih semua tuh, berubah. Tapi satu rakaat pun tidak diterima sholatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Qila lima ya Amirul Mukminin. Umar ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Kok ada orang tua di Islam, ubanan di Islam, tapi satu rakaat tidak diterima sholatnya? Apa kata beliau? La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Dia tidak sempurnakan rukuknya, tidak juga sujudnya. Anak sebagai lihat orang tuh lebay. Ya. Kadang apa? Belum sempurna, enggak sempurna. Ya, kadang juga ada yang lebay. Wah, paling keren dong. Rukuknya rasanya kalau dia enggak sempurna. Rasul itu kalau sujud rukuk itu datar di sini sampai air ditaruh di sini enggak akan tumpah. Ya. Sempurna dulu, ya. Bisa jadi juga orang ini sholat 60 tahun enggak diterima karena enggak ada tumanina, ya toh, ngebut-ngebut. Ingat hadis musyi'is shalah, orang yang disuruh ulang sholatnya sama Nabi SAW, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sholat kau belum sholat. Subhanallah, karena enggak ada tumanina, bisa jadi itu sebabnya. Ya, itu teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita berusaha ya supaya sholat kita diterima, kehusyukannya kita datangkan, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kehusyukannya dan yang lainnya, ya, itu maninahnya kita datangkan. Mudah-mudahan dengan sebab itu sholat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ada ungkapan yang bagus dari siapa? Dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, Ibnu Umar juga pernah, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni raka'ah latamannaitul maut." Kalau aku tahu salatku diterima oleh Allah satu rakaat saja, aku ngarep mati, kata dia. Dia merasa ada modal untuk masuk ke surga Allah karena ada amal yang diterima. Maka kita minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala.